Ada salafi yang menganggap bahwa Asy'ariyah itu menafikan sifat-sifat fi'il pada Allah, sehingga seakan Allah itu tak ngapa-ngapain. Dulu ketika kita kan nempel kayak ini, kalau ya, karena kita di sini, itu di sini. Kalau Allah konsisten, berarti kalau dia berbuat, perbuatan Allah itu nggak nempel dengan zatnya dong. Kan logikanya begitu tuh. Sudah saya bagi ada kata itu ya, nggak begitu dong. Sederhana itu jawabannya. Allah, kalau debat dulu sama dia, Allah jisim atau bukan? Kalau Anda dan saya sepakat Allah bukan jisim, dalam arti dia itu bukan sesuatu yang tersusun dari bagian-bagian dan dia berbeda dengan para makhluknya, ya sudah selesai. Berarti kalau dia berbuat, cara dia berbuat juga mirip dengan makhluk. Begitu ya. Allah mematikan, Allah menghidupkan, Allah menurunkan hujan dengan kuasanya. Tidak harus Anda bayangkan ada kekuatan dari Allah ada di sana. Bukan. Tidak harus ada koleksi secara hidraulik gitu. Itu makhluk ya, ada listrik kemudian makhluk begitu. Allah itu bukan makhluk. Nah, kalau kita paham sebab 20 itu dengan baik, yang begini sebenarnya gampang banget dijawab. Apa coba yang bisa benar jawaban saya? Iya sederhana itu kan, sederhana itu. Perbuatan Allah itu tidak dengan perbuatan kita. Kaifiyah Allah sebagai kaifiyah itu berbeda gitu. Saya kira begitu ya, saya kira. Jadi keyakinan paling inti ahlu sunnah itulah mensucikan Allah dari segala sifat yang tidak pantas bagi Allah, mensucikan Allah dari segala yang menyerupakan sifat selain Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka poin yang perlu kita pahami mukhalafatul hawadis dengan ayat laisa kamitslihi syai'un itu mesti dipahami dengan baik oleh ahlu sunnah. Selanjutnya ini ada katanya dalam neuroscience ditemukan bahwa wahyu itu bukan berasal dari kalam Allah, tapi itu hasil produk pemikiran kepala manusia, adalah rekonstruksi dari budaya dan pemikiran manusia, tapi bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jawabnya? Ini saya kasih kayak umum aja ya. Kalau nemu orang-orang kayak gini, orang-orang dari orang-orang sekuler yang bilang senantiasa mengatasnamakan sains untuk mengingkari hal-hal yang metafisik, Tuhan, wahyu, malaikat, apalah namanya nanti, suka mengatasnamakan sains telah menentukan suatu dengan kemajuannya seperti yang kita saksikan sekarang, sampai pada kesimpulan roh itu tidak ada misalnya, di roh itu namanya roh ya. Menurut sains roh itu tidak ada misalnya, atau dia berkaitan dengan wahyu kan? Sebenarnya dalam sains itu satu disiplin keilmuan yang lingkup kajiannya itu seputar alam fisik, alam semesta yang terindra ini, yang terobservasi ini. Itu orang saya sendiri sampai itu. Kita ini kalau ada sama ilmu pasti ilmu eksak itu. Mereka meyakini bahwa sains itu objek kajiannya adalah alam semesta yang terindra, yang terobservasi, begitu ya. Berarti kalau begitu, sesuatu yang tidak menjadi bagian dari apa? Alam empiris yang bisa dibuktikan dengan pengalaman indrawi, itu bukan dengan sains lagi gitu. Mau bicara wahyu, bicara Tuhan, bicara malaikat, bicara surga neraka itu tidak bisa bertitik tolak dari sains. Itu begini, orang-orang kayak gitu biasanya sejak awal udah punya keyakinan bahwa gak ada wujud selain alam semesta ini aja. Gak ada wujud yang non materi, semua wujud yang materi gitu loh. Itu masalahnya dari situ. Kalau Anda bisa berhasil meruntuhkan klaim dia bahwa wujud itu gak semuanya bersifat materi, udah selesai itu. Jadi gak nyambung intinya mah begitu. Bicara wahyu, tapi titik tolaknya adalah sains, neuroscience, tapi intinya itu adalah disiplin keilmuan yang gak punya urusan dengan wahyu dan hal-hal metafisik. Gak nyambung gitu. Gak nyambung. Saya juga pernah ngomongin, menurut sains roh itu tidak ada. Loh emang yang bilang roh ada itu siapa? Bukan sains kok. Tapi itu informasi dari agama. Tinggal kita uji aja informasi agama ini kira-kira benar apa salah gitu. Begitu dong caranya. Kalau menyangkut informasi wahyu yang kita terima itu, sekarang kalau kita bicara Al-Quran itu wahyu atau bukan, pembuktian itu bukan pembuktian saintifik, itu pembuktian rasional, karena itu bersifat metafisik. Harus dibuktikan secara benar nggak yang mati di seorang nabi, itu dibuktikan sama para biolog, argumen rasional.
nanti kalau udah terbukti itu wahyu itu beneran dari Tuhan, baru setelah itu kita mengklaim bahwa informasi ini terpercaya. Khobar sholih, karena dia sudah tervalidasi atau terbukti secara rasional itu tadi. Nabi Muhammad seorang nabi terima wahyu dari. Dan begini, kalau Nabi Muhammad terima wahyu itu pembuktiannya lewat apa coba? Lewat riwayat. Jadi tugas kita ini, kalau pengen tahu Nabi Muhammad beneran wahyu atau enggak, mengecek kesahihan riwayat yang mengabarkan itu, gitu. Bukan bicara sains, menggeret-geret sains dalam sesuatu yang bukan bagian dan itu kajiannya. Ya kan? Logikanya begitu. Ini riwayat ini bener nggak? Yang mau dikuahiro yang katanya wahyu itu bener atau sahih? Soalnya mau pakai gitu. Kalau itu terbukti sahih berdasarkan penelitian dan riwayat, ya sudah selesai. Itu wahyu dari Tuhan. Nabi Muhammad mengklaim itu wahyu dari Tuhan. Tuhan bikinan dirinya Al-Quran itu. Saya bikin dari itu buktikan Al-Quran sebagai kalam ilahi. Bagian rinciannya sudah saya paparkan di buku itu. Bagaimana cara membuktikan kenabian Nabi Muhammad dan kewahyuan Al-Quran secara rasional, bukan secara saintifik. Kalau Anda bicara sains untuk melakukan hal itu atau menetapkan hal itu banyak. Saya sering bilang kayak orang mengoleksi nahwu sorof dengan grammar bahasa Inggris. Sama-sama grammar, ini grammar, tapi nggak nyambung. Di bahasa Inggris ada bidangnya, nahwu sorof ada bidangnya gitu loh. Sains itu bidangnya ilmu apa? Alam empiris, wahyu, malaikat, sorga, jin, setan dan lain-lain. Itu domainnya adalah domain agama. Cara pengujiannya, kalau agama itu iman dengan riwayat ini terpercaya atau tidak, khobar sholih atau khobar kadhib, atau dengan pembuktian rasional. Itu baru orang ilmiah ngomong kayak gitu, menempatkan setiap ilmu sesuai dengan bidang kajiannya masing-masing, bukan orang-orang ini dengan menggunakan ilmu yang tidak nyambung. Ya kira begitu itu ayo ngomong. Nanti ada anak temukan. Ini yang beginian ini, ada anak temukan dengan bungkusan yang berbeda. Orang mengatasnamakan sains tapi ini saya udah baca kita bawa semua orang ateis. Jadi sedang mungkin punya seminaris, punya orang-orang ateis sama gitu logikanya. Jadi mirip kayak gitu. Ya, saya kira gitu ya. Mudah-mudahan yang anak muda ada yang paham gitu. Jadi intinya gunakan ilmu sesuai bidang masing-masing. Ayo. Pahami Allah dengan sifat Allah, jangan pahami sifat Allah dengan sifat-sifat fisik yang bukan sifat Allah. Terakhir pertanyaan Ustaz, penutup bagian kajian kita malam ini. Katanya ibadahnya itu taubat di akhir hayatnya Ustaz. Ya ada sebagian kita berbagi, tapi ada sebagian bilang umat lagi. Bukan tapi balik lagi istilah awal gitu. Allah Alam. Itu sebetulnya hatta kalau benar saudara, kalau benar itu dia yang taubat. Dan karena kita nggak pernah mencaci maki, kita kan mengatakan rahimahullah, semoga Allah mengampuninya. Itu tidak lekas menghalangi kita untuk mengkritik pemikiran-pemikiran yang terbukti salah. Jadi perkara beliau tobat atau tidak ini itu sudah selesai urusan Ibnu Taimiyah dengan Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya ini kitab-kitab beliau ini terlepas beliau tobat atau enggak sudah tersebar luas dan diajarkan, diadopsi. Kadang-kadang dua kali pun dikultuskan lagi. Seolah-olah itu akidah Islam. Berarti kan tugas kita otomatis harus meluruskan loh. Terlepas apakah beliau ini sudah bertobat dari pikiran ini atau enggak gitu loh. Memang ada riwayat dari beliau itu sudah merevisi. Tapi orang salafi nggak akan mendengar itu. Kita kalau dengar seorang salafi itu bilang Ibnu Taimiyah sudah bertobat, mana buktinya? Oh saya nggak percaya dengan itu. Udah selesai. Dan nggak penting juga gitu loh bagi kita ini tobat apa nggak tobat. Justru kita berharap itu benar, tapi tidak lantas menghalangi kita untuk tetap meluruskan apa-apa yang keliru dari beberapa butir pemikirannya di kita belum tersebar luas seantero jagat ini, gitu ya. Dan itu secara spesifik menyangkut akidah. Tentu ada persoalan-persoalan dalam fikih, dalam usul. Karena setelah saya baca di mazhab Hambali sendiri, akwal beliau itu bukan akwal yang mu'tamadah. Jadi masih banyak ulama Hambali lain yang lebih dipercaya ketimbang Ibnu Taimiyah. Beda dengan versi Salafi. Bagi Salafi, kalau Ibnu Taimiyah di mana? Kalau Nabi Islam. Seolah-olah Nabi orang yang tahu. Ayo, itu muskil, itu yang muskil. Allahu a'lam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar. Wasyukran ala hadzal liqa. Wa insyaallah yani arju an tataqabbal az-ziyarat fi qadimil ayyam insyaallah.
Mudah-mudahan kita berjumpa di kesempatan dengan tema yang berbeda. Kita melanjutkan tema ini dengan tema lain yang masih terkait dengan tema ini, bisa dengan mazhab Asy'ari misalnya dan lain-lain. Selebihnya saya serahkan kepada saudara. Baik, terima kasih Ustaz Nuruddin. Yang paling penting bagi kita adalah Ibnu Taimiyah tobat atau tidak menjadi masalah. Tapi pemikiran menyimpangnya mesti kita bahas secara ilmiah, dan itulah yang dilakukan oleh ulama Ahlus Sunnah. Yang menarik dari ulama Ahlus Sunnah ketika membantah pikiran Ibnu Taimiyah itu membaca semua buku Ibnu Taimiyah. Jadi Wahabi ketika membantah Ahlus Sunnah itu kebanyakan nggak baca buku Ahlus Sunnah. Itu saat yang terjadi. Hatta para pentolan mereka membantah Ahlus Sunnah itu dengan pemikiran Ibnu Taimiyah, bukan dengan merujuk kepada buku-buku Ahlus Sunnah sendiri. Yang benarnya kalau ingin membantah saya, baca pemikiran saya. Kalau ingin membantah Ahlus Sunnah, baca pemikiran Ahlus Sunnah baru dibantah, bukan dengan persepsi orang. Ini yang terjadi. Jadi kajian kita ini nggak berakhir hari ini dan malam ini. Besok subuh Ustaz Nuruddin insya Allah di Masjid Ar-Rahman Kota Pekanbaru. Jadi ikuti terus safari ini, dan esok Jumat beliau khutbah di Masjid Raya Makarimul Akhlak Duri, malamnya di Masjid Raya juga, sehingga ada 2 sesi di Duri dan esok pagi setelah subuh masih di Kota Pekanbaru. Selanjutnya mudah-mudahan kita akan jumpa lagi di Pekanbaru, di Riau dalam rihlah berikutnya insya Allah. Jangan bosan karena ilmu ini tak ada ujungnya. Sampai mati kita tak akan berhenti mengaji, apalagi masalah akidah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf salah dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Buya Haji Muhammad Nuruddin SMA, kami kita semua, dan kita tahu bersama beliau ini masih muda tapi ilmunya sudah senior. Alhamdulillah hari ini kita doakan bersama safari dakwah di Melayu ini dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon izin dari kita semua tidak foto satu-satu, kita foto bersama semuanya. Karena ini tidak ini kita menghadap ke sana kamera dari lain. Silakan merapat saja. Allahumma shalli ala Ya Allah. Itu ada rekaman Ustaz? Ada Ustaz. Di fanpage Facebook ada, di YouTube ada.